Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam untuk sesi ke-7. Pada kali ini saya ingin menyampaikan satu bahasan tentang work measurement atau bagaimana pengukuran kerja. Pengukuran kerja itu adalah sebuah proses untuk menentukan waktu yang diperlukan seseorang operator dengan kualifikasi tertentu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan performansi yang telah didefinisikan. Pengukuran waktu kerja ini akan berhubungan dengan satu upaya untuk menetapkan waktu baku yang dibutuhkan guna menyelesaikan satu pekerjaan. Eh, Waktu baku jadi untuk menentukan waktu baku dalam pekerjaan itu, yang pertama kita harus, jadi di dalam pekerjaan itu, di dalam laman waktu itu kita mengenal ada 3 waktu, yaitu waktu siklus atau ya sering juga disebut dengan waktu baku, kemudian atau cycle time, kemudian lead time, dan text time. Nah, untuk apa sebetulnya diperlukan? Dan ini sebetulnya sangat diperlukan dalam kegiatan di manufaktur itu. Waktu itu adalah menjadi satu satu dimensi yang harus diketahui di awal, karena waktu itu akan terkait dengan produktivitas produksi. Nah, terutama untuk apa? Yang pertama adalah untuk manpower planning, menentukan perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Kedua, untuk apa? Untuk estimasi biaya-biaya upah karyawan atau pekerja. Ketiga, sebagai penjadwalan produksi dan penganggaran. Yang keempat, perencanaan sistem pemberian bonus dan insentif bagi karyawan berprestasi. Dan yang kelima adalah merupakan indikasi keluaran atau output yang mampu dihasilkan oleh seorang pekerja. Jadi ingin mengetahui sejauh mana produktivitas kerja seseorang, maka yang harus diketahui adalah bagaimana menentukan dulu waktu baku, atau harus diukur dulu sejauh mana kemampuan dia bekerja berdasarkan keterampilan atau pengalaman yang sudah dimiliki. Nah, kalau kita lihat bagaimana yang harus dilakukan. Pertama, pola pengukuran kerja. Kita pilih dulu pekerjaan atau tugas yang akan diukur. Kemudian kita catat fakta-fakta yang terjadi. Jadi apa saja yang dilakukan, baik yang terkait dengan pekerjaannya atau terkait dengan pekerjaannya secara langsung atau secara tidak langsung. Tidak langsung itu yang menunjang pekerjaan itu. Yang ketiga, menganalisis fakta-fakta yang terjadi, apa yang kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Jadi kita harus analisis apa saja yang terjadi dalam proses pekerjaan itu. Kemudian ukur pekerjaan, kemudian kita susun waktu standarnya, kemudian baru kita rumuskan metode dan waktu yang terkait gitu. Oke, tadi kita sudah bicara soal manfaatnya. Tadi untuk penjadwalan, keseimbangan proses, tentang tingkat pengguna tenaga kerja, perbandingan efisiensi, dasar untuk pembuatan anggaran dan pengendalian biaya, dan lain sebagainya. Tadi kita jelaskan. Nah, kemudian secara teori itu kita mengenal 2 pendekatan. Pendekatannya itu adalah yang disebut dengan metode pendekatan studi langsung atau metode pendekatan kerja secara langsung, dan pendekatan kerja secara tidak langsung. Pengukuran yang langsung itu artinya pengukuran dilakukan secara langsung pada tempat di mana pekerjaan yang diukur dijalankan, yaitu dengan 2 metode, yaitu pertama adalah yang digunakan adalah dengan menggunakan jam henti, yaitu menggunakan stopwatch time study, dan yang kedua adalah sampling kerja atau work sampling. Itu yang disebut dengan pendekatan studi langsung. Sementara pendekatan yang menggunakan pengukuran kerja secara tidak langsung, pengukuran dilakukan secara tidak langsung oleh pengamat. Pengamat melakukan pengukuran dengan membagi elemen-elemen kerja yang ada, kemudian membaca waktu yang berdasarkan tabel waktu. Pengukuran waktu kerja dilakukan dengan melakukan analisis berdasarkan rumusan serta berdasarkan data-data waktu yang tersedia.
Pengukuran waktu secara tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan data waktu baku dan dengan menggunakan data waktu gerakan seperti work factor system, metode time measurement, basic motion time study, dan sebagainya. Banyak metode-metode yang bisa dilakukan. Pemilihan pengukuran waktu kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang berjalan. Karena masing-masing pengukuran waktu kerja ini memiliki tujuan dan karakteristik yang harus dimengerti. Pemilihan metode yang kurang tepat dapat menyebabkan kehilangan waktu, sehingga diperlukan pengukuran tambahan atau pengukuran ulang dengan metode yang lebih tepat. Nah, kira-kira gambaran seperti itu dari metode pengukuran. Artinya bahwa kita lakukan fakta-fakta aktivitas yang dilakukan oleh seorang operator pada satu pekerjaan tertentu yang sudah kita tetapkan. Nah, lalu nanti, untuk merasa hasil yang baik dan dapat dipercaya, banyak faktor yang harus diperhatikan seperti yang berkaitan dengan kondisi kerja, kerjasama yang ditunjukkan oleh operator untuk membuat secara wajar pada saat diukur, cara pengukuran, jumlah siklus kerja yang diukur, dan lain-lain. Jadi itu faktor-faktor yang harus menjadikan pertimbangan dalam ukuran kerja ya. Ya, karena bisa jadi kesalahan metode observasi atau kesalahan dalam metode kerja itu bisa membuat nilai atau waktu bakunya yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Artinya semua unsur atau faktor pekerjaan yang dilaksanakan harus dinilai secara terpisah kemudian diintegrasikan ke dalam angka penilaian tunggal. Coba kita lanjut. Nah, formulanya seperti ini. Umpamanya penghitungan waktu standar. Waktu standar itu sama dengan waktu dasar ditambah waktu kelonggaran. Waktu kelonggaran itu adalah waktu yang diizinkan. Biasanya untuk kepentingan pribadi si pekerja, umpamanya untuk ke kamar mandi, untuk ke toilet, untuk minum, untuk istirahat. Atau ditambah dengan waktu kelonggaran gangguan. Dan ini kalau kita lihat di teori ada tabel namanya tabel kelonggaran atau toleransi yang diberikan atau waktu kelonggaran proses. Ini formula yang harus kita buat. Atau dengan cara lain, waktu standar sama dengan waktu normal dibagi dengan 1 dikurangi kelonggaran. Nah, kelonggaran tadi adalah waktu yang diizinkan di luar kebutuhan pekerjanya. Waktu normal sama dengan waktu siklus rata-rata. Jadi kalau kita 10 kali kita mengukur, jadi jangan diukur sekali, diukur beberapa kali, paling tidak secara statistik harus diukur 10 kali. Dari waktu siklus rata-rata, kemudian sigma waktu yang dicatat untuk melaksanakan elemen plus banyak siklus operasi. Waktu kelonggaran umumnya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1 pada umum seperti itu. Nah, sampling kegiatan tadi, bahwa sampling kegiatan adalah suatu teknik di mana sejumlah observasi berturut-turut dilakukan selama periode waktu tertentu atas suatu pekerjaan atau kelompok mesin atau proses. Nah, formulanya seperti ini ya. Jadi ada N, A, P, kemudian kalikan 100 dikurangi P dibagi L2. Menyatakan N itu artinya banyaknya observasi. Jadi observasi itu memang dilakukan minimal 10 kali. P itu persentase kejadian-kejadian yang diinginkan. Kemudian L adalah presentasi keurutan yang diminta. Jadi tingkat keurutannya. Jadi dilihat harus memperhatikan SOP. Apakah mereka bisa bekerja secara urut atau tidak. Presentasi kejadian itu yang diinginkan artinya apa saja sebetulnya kejadian-kejadian yang diinginkan itu artinya tadi kita sudah tentukan waktu istirahatnya berapa lama, waktu untuk kepentingan pribadi ke toilet dan lain sebagainya, atau untuk sekedar untuk minum atau kebutuhan pribadi yang lainnya. Barangkali itu saja sementara, mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa berdiskusi ya, karena banyak hal yang harus dilakukan. Nanti ada latihan-latihan soalnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.